malam, nama saya Amanda. Saya dari Natura Yoga Bogor. Kali ini kita akan melakukan gerakan yoga untuk postnatal, terutama early postnatal. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas kelahiran bayi Anda. Tetapi pada early postnatal ini banyak banget perhatian yang tercurah untuk bayi Anda. Ya, jarang sekali perhatian untuk ibunya. Kali ini saya ingin menjadi ibu atau mothering the mother untuk ibu-ibunya. Ya, early postnatal ini biasanya kira-kira sekitar seminggu atau 2 minggu postpartum. Jadi ini aman banget untuk dilakukan di awal-awal masa postpartum. Jadi kalau Anda sudah nyaman untuk melakukan gerakan-gerakan stretching yang ringan-ringan, maka ini akan bisa dilakukan untuk Anda. Tapi kalau Anda nggak yakin, tetap cek dengan dokter Anda ya. Nah, catatan juga kalau Anda harus di pause dan bayinya minta nenen atau pengen minum, boleh pause dulu videonya dan kita lakukan gerakannya kalau Anda sudah siap. Ya. Yang pertama mau saya ajarin bukan gerakan, tetapi teknik nafas. Teknik nafas ini adalah nafas belly breathing namanya. Belly breathing kita meletakkan satu tangan di perut, satu tangan di dada. Ya, kalau kita sedang stres, biasanya nafas dada yang kita lakukan. Jadi cuman ada di sini shallow breath. Kalau kita sedang cemas, sedang stres, nafasnya hanya ada di dada aja dan pendek-pendek. Jadi kita coba fokuskan nafasnya ke perut. Ini juga bisa dilakukan sambil kita menyusui. Jadi tidak harus kita meluangkan waktu karena jarang banget ya. Kita punya waktu luang, apalagi dengan early postnatal ini, kita bisa lakukan kapan aja. Jadi kita letakkan satu tangan di dada, satu tangan di perut, mata dipejamkan kalau Anda nyaman dengan mata dipejamkan. Kita terkoneksi dulu dengan nafas, dan dirasakan dulu nafasnya ada di mana sekarang. Apakah ada di dada? Apakah ada di perut? Apakah tertahan di tenggorokan? Bagaimana iramanya juga? Kalau Anda sudah terkoneksi dengan nafas, mari kita pelan-pelan. Kita atur sedikit nafasnya. Kita hitung. Kita mulai tarik nafas 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, hold. Buang nafas 6 hitungan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi exhale-nya lebih panjang. Diulang 2 kali lagi, tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas 5 hitungan. Hold sebentar, buang nafas 6 hitungan. Kalau nyaman, coba panjangkan lagi exhale-nya. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. Buang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 kali lagi ya. Tahan. Buang. Good. 1 kali lagi, terakhir. Kalau nyaman 7, coba 8. Tarik nafas 5, buang nafas 8. Kalau kepanjangan nafasnya kayak mau habis dan malah bikin jadi tegang mukanya, kembali lagi ke 7 atau ke 6. Nice and easy. Fungsinya apa? Memanjangkan exhale. Memanjangkan exhale itu ini untuk
mengaktifkan respon relaksasi kita. Ya, kalau kita sedang stres, respon stres kita yang aktif atau sistem syaraf simpatis kita. Kalau kita sedang rileks, sistem syaraf parasimpatis yang lebih aktif. Nah, ini salah satunya untuk mengaktifkan sistem syaraf parasimpatis kita. Kalau kita sedang rileks, hormon oksitosin kita otomatis mengalir lancar. Dan itu hormon oksitosin itu bagus untuk breastfeeding. Oke. Dari sini kita bergerak sedikit. Tangannya kita letakkan di bahu, kita putar bahunya ke belakang. Roll the shoulders back. Pelan-pelan aja. Kita banyak banget menyimpan ketegangan di bahu. Putar ke belakang. Bayangin kayak bikin lingkaran yang gede di samping. Putar ke depan. Makanya kan kalau dipijitin enak banget ya. Karena banyak banget ketegangan yang tersimpan di bahu kita. Oke, tangannya taruh di otot bahunya. Boleh dipijat-pijat sendiri. Minta tolong suaminya juga boleh kalau ada, tolong dipijatin. Tarik nafas, angkat sikunya yang tinggi, squeeze bahunya, dan pelan-pelan turunkan ke bawah. Sekali lagi, tarik nafas, buang nafas. Ya, dari sini kita turunkan tangannya satu ke lantai. Tarik nafas, angkat tangannya ke atas. Inhale, exhale, side bend atau side stretch. Kita rasakan badan sebelah kanan kita membuka. Kepalanya boleh digerakkan atas bawah sambil meregang otot leher juga. Tarik nafas, mari kembali lagi ke atas. Buang nafas, turunkan tangan yang pertama, angkat tangan yang kedua. Side stretch lagi. Jangan lupa selama melakukan gerakan tetap bernafas. Gerakan kepalanya boleh. Pastikan rahang, bahunya tetap rileks. Biasanya bahu yang bawah suka ikutan naik. Jatuhin aja, jauhin dari kupingnya. Tarik nafas, mari kembali lagi ke atas. Dan buang nafas, exhale, release. Dari sini kita jalan, tangannya pelan-pelan, kita rotasi punggungnya. Dari perut, naik ke dada, bahu, baru terakhir kepalanya. Jangan kebalik, jangan kepalanya duluan. Senyamannya, kalau di sini nyaman, boleh letakkan satu tangan di bagian luar lututnya, tangannya di belakang. Yang di belakang boleh taruh di lantai, boleh diselipkan di pinggangnya. Tarik nafas, buang nafas, pelan-pelan rilis. Good. Dari sini, sisi yang kedua ya. Tarik nafas, panjangin dulu punggungnya, buang nafas, walk your hands slowly, gently, sambil dirasakan sensasinya di punggungnya, di bagian dalam badannya juga, di perutnya. Bahunya rileks, mukanya juga rileks, rahang rileks. Gerakan twisting ini juga bagus untuk digestion, untuk pencernaan. Jadi kalau Anda mengalami konstipasi, biasanya awal-awal lahiran suka konstipasi, nah ini bagus gerakan seperti ini. Tarik nafas, tarik kembali ke tengah, buang nafas, and release. Oke, siap untuk gerakan berikutnya. Kita pindah posisi yuk ke posisi tabletop atau meja.
Untuk meregang punggungnya, kalau Anda duduk seharian atau memangku bayi seharian, pegel ya. Tarik nafas dan buang nafas. Kalau pernah ikutan prenatal yoga atau yoga untuk ibu hamil, ini gerakan sering banget dilakukan karena memang bagus banget. Tapi dilakukannya dengan penuh kesadaran. Jadi bayangkan kita menggerakkan, meregang setiap ruas tulang belakang kita. Tarik nafas, mari kita kembali lagi ke posisi netral atau posisi meja biasa. Lalu kita jalan ke depan tangannya. Panjangkan punggungnya. Dorong tangannya ke depan. Tarik nafas, mari kembali lagi tangannya ke posisi semula, posisi awal. Gerakan berikutnya down dog pose. Kita tekuk kakinya. Pelan-pelan kita angkat naik lututnya. Yang pertama kita fokuskan memanjangkan punggungnya dulu. Jadi pinggulnya agak nungging sedikit ke atas ya. Arahin tulang ekornya ke arah langit-langit. Dorong tangannya yang kencang ke lantai. Lututnya ditekuk dulu, lalu pelan-pelan tumitnya berjalan naik turun bergantian. Tumitnya aja, bagian depan kakinya masih nempel. Dirasakan stretch di bagian belakang tungkai, di betis, di paha, mungkin kerasa juga. Jangan lupa bernafas terus. Tarik nafas, boleh di hold sedikit di sini. Di stretch satu sisi kaki. Dan sisi yang sebelahnya. Kalau lengannya udah capek, silakan turun. Dan ambil posisi istirahat, child's pose atau pose anak. Dari sini tangannya boleh dilipat di sini, lututnya dibuka ya. Pastikan nggak ada tekanan di dadanya karena kan awal-awal postpartum payudaranya tuh lagi sakit-sakitnya banget, lagi nggak enak banget. Atau boleh ditaruh bantal juga. Bahu rileks. Tarik nafas, pelan-pelan kita dorong tangannya ke lantai, naik lagi, dan kita kembali lagi ke posisi duduk. Ya. Yang berikutnya kita perlu bantal atau guling kalau Anda punya guling. Ya, jadi kita ambil dulu bantal kita ya. Ya. Gerakan yang berikutnya ini untuk punggung kita atau lower back pain. Nah, kalau Anda suka merasa pegel punggungnya karena posisinya memangku begini terus ya, atau karena sebab apapun juga, ini kita akan lakukan gerakan dalam posisi tiduran tengkurap. Jadi sediakan bantal buat, nanti aku tunjukin ya, buat di dada kita. Karena kan awal-awal itu payudaranya suka sakit ya. Jadi kita ganjel sini.
seperti ini. Tangannya bisa di sini, bisa di sini. Fokuskan ke memanjangkan kaki ke belakang. Kalau Anda sudah familiar dengan pose-pose yoga, ini seperti cobra pose. Kita lakukan kira-kira 5 nafas panjang di sini. Tarik nafas dan buang nafas. Enak banget ya, udah bisa tengkurap lagi. Ini yang posisi pertama habis lahiran yang aku lakukan ini, akhirnya bisa tengkurap lagi. Very, very nice. Oke. Kalau sudah, kira-kira 5 nafas, kita tiduran. Satu tangan di depan, kakinya reach ke belakang. Dorong pinggul kaki yang dilipat, dorong ke bawah. Gantian. Kira-kira sama ya, 5 nafas juga. Exhale, really slowly. Lalu kita bangun pelan-pelan. Tekan tangannya. And rise up. Kita akan angkat pinggul kita. Naik. Kita lakukan bridge pose. Pinggulnya disupport dengan guling. Gulingnya posisinya pas di pinggulnya, bukan di punggung, tapi di pinggul. Kalau ada punya balok yoga lebih bagus lagi karena lebih solid ya. Tapi guling juga cukup. Kalau kurang tinggi tinggal ditumpuk lagi. Ambil nafas dan buang nafas. Lalu kita luruskan kakinya satu persatu. Ini untuk merilekskan bagian depan kaki kita. Bagian depan paha. Lalu kita tekuk lagi lututnya. Dan kita keluarkan gulingnya dari bawah badan kita. Kita bangun, bangunnya pelan-pelan, kalau bisa menyamping. Kita akan lakukan sedikit relaksasi. Untuk gerakan relaksasi kali ini, kita akan melakukan gerakan legs up the wall atau gerakan kaki naik ke atas tembok. Seperti ini ya. Kita bisa alasin biar nggak sakit pinggulnya, dialasin pakai selimut ya. Gerakan ini juga nggak harus kita lakukan sendirian, jadi bisa sambil terkoneksi dengan bayi kita. Misalnya seperti ini, aku tunjukin sama baby ini. Jadi setelah jadi orang tua, kita harus pintar-pintar cari celah buat relax. Gak ada lagi yang namanya 10 menit savasana, 10 menit relaksasi.
cukup 2-3 menit dengan bayi kita nempelok di atas, mungkin sudah cukup. Kita sadari kembali nafas kita. Dirasakan lagi gerakan nafasnya. Kalau Anda ada bayi di atas badannya, dirasakan nafas bayinya. Bisa sambil memejamkan mata, atau bisa sambil main-main juga dengan babynya. Lalu pelan-pelan turunnya. Kalau Anda punya bayi, tentu harus bayinya duluan ya. Kita naik lagi. Ya, itulah tadi gerakan-gerakan untuk masa-masa early postpartum. Semoga membantu, semoga Anda menjadi lebih tenang, lebih damai dalam menghadapi masa-masa early postpartum ini. Terima kasih semuanya, dan jangan lupa follow Natura Yoga dan di subscribe juga YouTube channelnya. Makasih, namaste.